Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai belajar dengan doa mau belajar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, udah siap belajarnya? Sudah. Biasanya dirapikan dulu. Satu, Biasanya rapikan. sampah-sampahnya diambil ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Oke. Berdiri semuanya. Oke, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, tak terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Merdeka. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu? Sebelum itu, kalian pernah dengar ilmuwan Al-Khawarizmi? Dia masih di bidang apa? Terus Jabir Ibnu Hayat itu di bidang apa? Bidang kimia. Ternyata ilmuwan tersebut ada pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita bakal belajar tentang Daulah Abbasiyah. Jadi materi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, terus wilayah-wilayah Daulah Abbasiyah. Jadi kita hanya akan membahas tentang perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke. Untuk tujuan belajarnya yaitu peserta didik dapat menganalisis perkembangan Daulah Abbasiyah, terus menumbuhkan sikap semangat menuntut ilmu seperti tokoh ilmuwan muslim, terus yang terakhir menyajikan hasil proyek pembelajaran dan mempresentasikan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akhiri dulu ya, berdiri semuanya. Karena temanya tentang sikap semangat, jadi kita akan tetap semangat aja ya. Oke. 1, 2, 3, tetap semangat. Pertama kita akan membahas tentang dalil menuntut ilmu. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kita dibaca bareng-bareng dulu yuk. 1, 2, 3. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya aku berkata ya, tolabu menuntut ilmu. Wajib atas setiap muslim. Jadi maknanya apa anak? Menuntut langsung saja. Yang pertama, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi awalnya itu Daulah Abbasiyah Khalifah Al-Mansur itu
itu berhasil melakukan stabilisasi kekuasaan dengan memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Terus beliau juga mempelopori gerakan penerjemahan buku kuno. Yang pertama ada kemajuan peradaban, ada perkembangan ilmu keagamaan. Oh, nggak boleh bercanda. Oke, yang pertama adalah perkembangan ilmu agama. Nah, ini sejak tahun 1143 Hijriah itu ada ulama yang terkenal adalah Ibnu Jurayj. Dia menulis hadis di Mekah. Terus ada Malik bin Anas. Ada yang tahu Malik bin Anas itu siapa? Imam Malik. Dia menulis tentang kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya apa? Ya, kitab yang berisi hadis. Terus yang kedua ada bidang filsafat. Ada yang tahu siapa nama bidang filsafat? Abu Yusuf Al-Farabi. Jadi yang pertama ada Al-Farabi. Al-Farabi itu ada yang tahu siapa? Filosof Muslim pertama. Yang mencetuskan filosofi filsafat, ilmu filsafat itu Al-Farabi. Terus ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini tidak hanya di bidang filsafat aja, dia juga di kedokteran. Ini ilmu kedokteran ini ada yang pertama ada Al-Haytham Nah, Al-Haytham ini kadarnya optik atau antimata. Maka sekarang ada yang optik itu kan? Iya. Antimata. Nah, terus itu punya konun fitip yang berisi tentang pengobatan. Terus ada bidang apa anak? Bidang kimia. Kimia tepatnya siapa? Jadi Jabir bin Hayyan ini penemu apa? Jenderal penemu atom. Jadi dia dijuluki sebagai bapak kimia. Terus yang selanjutnya ada bidang astronomi. Astronomi ada siapa? Muhammad Al-Fazali dikenal astrolog. Pembuat astrolog. Ya, jadi alatnya yang dibuat Al-Fazali itu karena digunakan untuk mempelajari perbintangan. Selanjutnya ada bidang matematika. Al-Khawarizmi, Bu. Oke, Al-Khawarizmi ini penemu apa? Aljabar. Ya, benar. Maka disebut dengan apa? Aljabar. Selanjutnya ada Al-Khandaqi dan Al-Biruni. Selanjutnya ini ke perkembangan peradaban bidang sosial budaya itu ada Al-Faslul Dzahabi, ada istana emas di Daulah Abbasiyah. Terus saja ke bidang politik dan militer ini ada dibentuknya Diwanul Jundi. Apa artinya anak? Departemen yang mengatur semua yang berkaitan dengan militeran dan pertahanan keamanan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pembangunan dan peribadatan. Ada yang mau bacain yang poin A? Saya silakan Mbak ya ketiga satu. Jadi yang pertama dan peribadatan itu pertama dengan anti-Islamiyah didirikan oleh Anizam karena dalam itu merupakan sama dalam menerima dalam kata itu yang pernah kami bersama Islam. Karena madrasah banyak terdapat di kota-kota di Baghdad, Isfahan, Nisa, Burma, Sholat, Abistan, Lawar dan juga Mosul. Selanjutnya berarti yang B, Majelis Munazarah merupakan tempat pertemuan para ulama ahli fikir dan pada
sebagai para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Selanjutnya yang terakhir Baitul Iman tadi merupakan perkenalan tadi yang dibahas oleh Pak Kardinal Rakit dan dilanjutkan oleh Pak Arifah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ada evaluasi. Nanti membagi menjadi 2 kelompok dari Ribetnya enggak, Bu? ribetnya kapan-kapan ya. Ada sebetulnya sampai Mbak Sarida, terus Mbak Maika sampai Mas Dato. Jadi ini teknisnya. Nanti kalian ambil amplop ini satu-satu. Nanti perwakilan maju, terus diambil dari gambar ini, terus dideskripsikan. Kalian nanti kalau dapat ilmuwan, terus dideskripsikan ilmuwan tersebut. Kalau dapat tempat, nanti dideskripsikan juga. Oke, maju satu perwakilan. Oke, bisa. Ini apa, Mbak? Jadi, simbol tadi. Mas Adi dapat itu Baitul Hikmah ya. Aku apa ya? Aku ada yang ditanyakan. Nanti ini. Ini gimana ya caranya nanti? Didiskusikan di WhatsApp. Nanti pas itu kelompok yang itu nanti kalian kami Oh ya. sudah semuanya. Kayak perwakilan 2 orang aja setiap kelompok maju. Jadi kelompok kami mendapat ilmuwan yang sebenarnya bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau biasa disebut dengan panggilannya Al-Khawarizmi, di mana beliau merupakan salah satu ulama dalam bidang apa teman-teman matematika. Disebut sebagai bapak Jabar karena utamanya berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Lisan Al-Jabr wal Muqabalah yang membahas tentang persamaan linear dan kuadrat, di mana beliau ini lahir di Khawarizmia tahun 780 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 850 Masehi. Ada ditanyakan dari kelompok Baitul Hikmah? Ada pertanyaannya. Ya, pertanyaan kelompok Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmia. Mana kan Khawarizmia itu? Pertanyaan. Nah, jadi apa-apanya bisa ada di atasnya Bukhara. Jadi di sini ada kota namanya Uzbekistan, terus ada Kazakhstan, terus ada Kyrgyzstan. Nah, Al-Khawarizmi ini tinggal di Uzbekistan dekat Bukhara yang atasnya. Atasnya apa di atas? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Selanjutnya. Silakan kelompok berikutnya. Sendiri kan mengatasi kalau Ya, ini ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu apa? Adalah perpustakaan Islam yang terbesar terletak di kelihatan. Baghdad, Irak. Perpustakaan ini dibangun pada 8 oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat ini berkumpullah para ilmuwan, filsuf dan sarjana untuk berbagi pengetahuan. Oke, ada yang teman-teman ya? Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Nah, tanya-tanya. Manakah kota Baghdad? Beri tunjuk Ayo mana? Baik, Mana? benar. Ayo cepat. Gimana cepat? Baghdad itu ini. Tak kelihatan.
ditimbangkan ya. Pertanyaan selanjutnya. Nanti itu terkenal dengan apa? Dengan kerajinan arsitektur. Iya, pokoknya yang arsitektur itu pernah ditimbangkan. Siapa saja itu? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau tidak kami dari kelompok kelima akan undur diri. Terima kasih. Ada yang mau baca itu kesimpulan? Saya. Oke, silakan. Kesimpulannya, pada pembelajaran pada siang hari ini adalah jumlah apa siang tapi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial budaya politik dan pembangunan dan juga terlihat. Di mana mereka itu melanjutkan ilmuwan-ilmuwan terkenal, juga mengembangkan seni arsitektur, membangun kota-kota seperti Baghdad dan Samarkand sebagai pusat peradaban Islam. Selesai Bu. Jadi hari ini tadi belajar apa aja? Tentang Jumlah apa siang ilmuwan-ilmuwannya di bidang keagamaan. Oke, biasanya ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Nah, ketika tentunya pelabuhan Oke, kita ingat aja itu karena serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Jadi pada waktu itu menyerang kota Baghdad. Akhirnya terus besok materi kita tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nanti kita bisa belajar di rumah ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Marilah kita baca doa penutup bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.